Dari jam 4 kali ini saya akan mewawancarai guru ngaji. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu sudah wawancara? Insya Allah bersedia. Petikan. Terima kasih Bu. Nama ibu Nia Kurniawati. Teteh boleh panggil ibu Nia boleh. Sudah berapa lama Ibu menjadi ngaji? Sudah lama sekali teh. Ibu jadi guru ngaji itu bahkan dari sekolah dulu udah ngajarin anak-anak. Sampai ibu kuliah juga ngajarin juga anak-anak. Nah sampai rasa senang mengajar Al-Quran itu sudah seperti nafas gitu teh. Kalau nggak ngajarin itu kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau nggak ngajar Al-Quran, nggak ngaji, ini udah seperti nggak ini teh, seperti ada yang kurang gitu dalam keseharian ibu. Di mana Ibu pertama kali mengajar? Dulu ibu ngajar pertama kali diinget ya, waktu SMP mengajar adik-adik itu di Masjid Ali Yusuf namanya. Nah setelah itu SMP ibu disuruh lagi ngajarin yang anak-anak SD, lalu sampai ibu kuliah pun ibu ngajarin anak yang udah SMA, belajar dakwah, belajar Al-Quran. Sampai pada saat ibu sudah punya Cangkel anak, anjing. dan Masya Allah sudah ada rasa Ikutin. Jadi salah satu yang ibu kerjakan ini adalah hobi ibu gitu. Itu jadi hobi dan kebiasaan. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali mengajar? Karena pertama kali mengajar itu waktu masih kecil dulu ya. Jadi ada rasa takut salah gitu ya. Aduh ngajarin anak-anak takut salah, takut aduh gimana ya gitu, malu gitu. Tapi karena udah biasa dan sekarang udah jadi kebiasaan, nggak ada takut, nggak ada rasa malu. Dan di samping itu kalau kita mau jadi pengajar, kita harus selalu belajar terus belajar, jadi menjadi pembelajar ya baik. Apakah Ibu ada kesulitan mengajarnya? Insya Allah tidak ada ya. Karena ketika kita mengajar mengaji, insya Allah Allah bantu, Allah tolong. Karena orang yang mengajarkan Al-Quran itu orang yang nanti hatinya akan tentram, sejuk, dan insya Allah Allah akan tolong. Jadi ketika kita ada kesulitan, kembalikan kepada Allah, dan sehingga kita menjadi manusia yang berlapang dada dengan sebuah kesulitan. Kita akan Allah berikan berbagai macam kemudahan di depannya. Bagaimana pesan Ibu selama mengajar ngaji? Masya Allah, sangat berkesan ya. Kesan-kesannya itu kemarin kita ada ketika ibu sedang ada di sebuah komunitas, namanya komunitas Kasih Palestina ya sebutkan. Ada seorang ibu yang anaknya dekat santunan, 3 anaknya. Kemudian ibu itu sedang hamil dan suaminya meninggal. Terus dia bilang, "Ibu, ingat gak sama saya? Saya tuh murid ibu. Itu udah punya anak 5 teh. Dia murid ibu." Ibu bingung, siapa murid ibu? Jadi si ibu itu teh murid ibu waktu dulu kecil. Waktu ibu SMP, dia SD katanya. Sekarang dia udah punya anak 5. Dengan berbagai macam kesulitannya dia kisahkan ke ibu. Ibu sampai nggak nyangka ternyata ibu sudah berapa puluh tahun mengajar ya. Mungkin itu ada rasa bahagia. Ya Allah, diingatkan kembali ternyata ada orang yang kenal sama ibu menceritakan kisahnya, ternyata dia murid ibu sendiri dan ibunya nggak sadar kalau dia murid ibu gitu ya. Dari situ banyak sekali kan kenangan anak-anak yang ibu ajarkan itu udah pada sukses kan. Ada yang udah hafal 15 juz, ada yang udah hafal 30 juz. Ketika menyapa ibu, insya Allah Lebaran datang ke rumah ibu, terus ibu makasih ya udah ngajar sama ibu. Akhirnya aku sekarang insya Allah sudah ngajar lagi
bagi ibu kebahagiaan itu ketika murid-murid ibu sudah bisa menyebarkan lagi. Sudah banyak di mana-mana, oh murid ibu ini udah ngajar Al-Quran di sini, udah jadi imam di sini, bahkan udah ada yang udah ke luar negeri, ada yang udah di pesantren terkenal. Dan itu rasa itu Allah berikan, rasa dalam hati ibu itu insya Allah bahagia. Insya Allah. Bagaimana ibu mengatasi kesulitan saat mengajar? Kesulitan saat mengajar itu kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati anak-anak ya, menggerakkan hati ibu. Kenapa ibu bertahan di saat anak-anak, wah Masya Allah, anak-anaknya ada yang mau ngaji, ada yang enggak, ada yang gerai. Kan itu tantangan banget ya buat ibu. Nah ibu gimana caranya, ya Allah minta tolong agar ibu hari ini bisa kondusif dalam menyampaikan ilmu Allah. Karena bukan ilmu ibu, yang ibu ajarkan itu adalah ilmu Allah gitu kan. Ketika Allah gerakkan hatinya ya anak-anak insya Allah, walaupun dia lari-lari atau ribut, ketika Allah pahamkan dalam benak mereka, insya Allah mereka akan jadi manusia. Ibu nggak tahu siapa yang akan nolong ibu di surga kelak. Apakah anak-anak yang baik, yang ngaji, apa anak-anak yang lincah, yang ketika ngaji mereka mengganggu ibu. Kan tetap intinya ibu harus bersabar dalam segala keadaan teh. Gitu. Baik ibu, terima kasih sudah